Perkenalkan, nama saya Laura, saya dari kelas 12 IPA 3. Saya akan bahas materi tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Misalnya, kita ingin mendapatkan pangan di suatu daerah jika kita menggunakan cara barunya, yaitu SCP atau single cell protein, atau biasa disebut dengan protein sel tunggal. Jadi kita ibaratkan satu sel ini terdiri dari inti, retikulum endoplasma, mitokondria, lalu tanaman mempunyai kloroplas dan Golgi. Kemudian SCP ini memodifikasikan sel ini menjadi seluruhnya, walaupun ada organel-organelnya, tapi masih terdapat inti dan butiran-butiran, dan semuanya ini adalah si protein. Contohnya, untuk mendapatkan protein kita menggunakan daging. Kita menggunakan daging karena protein terdapat pada bahan makanan berupa daging. Dan biasanya kita menggunakan hewan ternak untuk mendapatkan daging. Namun pada SCP ini kita tidak menggunakan daging karena memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita menggunakan cawan Petri, lalu kita isi dengan chlorella, dan chlorella ini akan dimodifikasikan menjadi single cell protein atau SCP, atau biasa disebut dengan protein sel tunggal. Yang kedua, jika kita ingin meningkatkan produksi pertanian dalam proses bioteknologi, yaitu misal tanaman membutuhkan nitrogen, tetapi tanaman tidak bisa mengambil secara langsung. Jadi nitrogen harus melewati tanah, kemudian dari tanah ia akan diserap oleh tanaman. Hanya tanaman-tanaman tertentu yang bisa menyerap nitrogen, yaitu tanaman kacang-kacangan atau famili Leguminaceae. Kacang-kacangan ini bisa meningkatkan tepunya dengan bakteri yang namanya Rhizobium sp. Akar tumbuhan bersimbiosis dengan Rhizobium sp, maka itu bisa menyerap nitrogen dari udara. Contohnya ada dua tanaman, dan satu tanaman memiliki akar rhizobium sedangkan yang kedua tidak memiliki akar rhizobium. Dan tanaman kedua memerlukan pupuk untuk mensuplai nitrogen. Jadi jika kita bisa membuat bakteri rhizobium hidup pada tanaman kedua yang pada normalnya tidak bisa, jadi kita bisa menghilangkan penggunaan pupuk. Akibatnya kita bisa menghemat pengeluaran biaya dan mencegah pencemaran. Selanjutnya yang kedua adalah intensifikasi. Lawan kata dari intensifikasi ialah ekstensifikasi. Intensifikasi ialah bagian dalam, sedangkan ekstensifikasi bagian luar. Contohnya, sebuah sawah yang ditanami padi lalu dalam 1 tahun menghasilkan misal 3 ton. Jika kita ingin meningkatkan produksi padi ini melalui proses yang pertama, ekstensifikasi. Jadi kita bisa membuat sawah ini menjadi kedua, kemudian dalam 1 tahun akan menghasilkan 6 ton. Yang kedua, intensifikasi. Contohnya, satu sawah sudah milik orang lain dan sudah dibangun rumah. Lalu bagaimana kita meningkatkan produksi sawah yang sama dengan satu petak ini menjadi 6 ton? Jadi caranya yaitu yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan ini bisa memperbanyak tanaman dengan cara cepat, murah, dan seragam. Contohnya, kita ingin memperbanyak suatu tanaman. Tapi bagaimana caranya? Caranya ialah ambil satu bagian dari daunnya, kemudian kita potong, lalu kita taruh di cawan patri. Lalu kita beri medium yang tepat ke suatu tempat. Dan pada akhirnya, masa tanaman ini yang belum menjadi tanaman yang namanya kalus. Dari sini kita tidak membutuhkan biji atau lainnya. Cara yang kedua atau yang terakhir ialah hidroponik dan aeroponik. Hidroponik atau hidro yang berarti air, aeroponik atau aero yang berarti udara. Jadi dapat diartikan hidroponik dan aeroponik yaitu menanam tanpa media tanah. Contoh hidroponik, kita mengambil satu tempat kemudian taruh tanaman lain. Tanaman tumbuh hanya dialiri oleh air beserta nutrisinya. Contoh yang kedua yaitu aeroponik, yaitu tanaman seperti ini dibiarkan melayang tanpa media dan disemprotkan
nutrisi. Selanjutnya ada bioteknologi modern menggunakan prinsip-prinsip genetika molekuler. Genetika molekuler menghasilkan dua teknologi, yaitu yang pertama rekayasa genetik. Rekayasa genetik yaitu menggabungkan dua sifat melalui DNA ke DNA-nya. Contohnya, ada tanaman yang menghasilkan buah yang sangat banyak, tetapi memiliki rasa yang asam. Sedangkan ada tanaman yang menghasilkan buah yang sedikit, tetapi memiliki rasa yang manis. Jadi cara kita mengkombinasi keduanya ialah mengambil gen dari tanaman yang menghasilkan buah yang asam dan mengambil gen dari tanaman yang menghasilkan buah yang manis. Jadi kita gabungkan dan kita dapatkan tanaman dengan buah yang banyak dan rasa yang manis. Jadi itulah contoh dari rekayasa genetik. Yang terakhir ada fusi nukleus. Fusi nukleus ini lebih sederhana daripada rekayasa genetik. Contohnya ada sel yang memiliki sifat A dan ada sel yang memiliki sifat B. Kemudian kita gabungkan dan kita dapatkan sel yang memiliki sifat yang baru, yaitu sifat AB. Itulah pembahasan materi bioteknologi dari saya. Sekian dan terima kasih.